Selamat pagi, siang, sore, malam, Panidu, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Angelina Alsi Harpati Novitasari dengan NPM 210611219. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi potongan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu potongan dan fungsinya itu untuk apa. Pada mata kuliah menggambar teknik, seringkali kita diberikan gambar benda yang di mana benda tersebut memiliki rongga atau lubang. Dan ketika kita menggambarkannya, biasanya kita menggunakan garis putus-putus untuk menunjukkan bahwa benda itu memiliki rongga atau lubang. Dan kita juga tidak pernah tahu atau kita tidak mengetahui bagian dalam atau sisi permukaan bagian dalam dari benda tersebut itu seperti apa. Dan ketika kita ingin menggambarkannya dengan lebih detail, dengan lebih jelas, kita perlu yang namanya potongan. Dari pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa fungsi dari potongan yaitu untuk memperlihatkan bagian yang tidak terlihat. Untuk contohnya, saya memiliki benda, gambar benda. Di sini kita tahu di sini gambarnya memiliki rongga, memiliki lubang. Di materi sebelum potongan, biasanya kita menggambarkan benda berlubang tersebut dengan garis putus-putus. Dan kita tidak tahu bentuk dari bagian dalam benda tersebut seperti apa. Kemudian bidang tersebut kita potong, dan terlihatlah bagian dalam benda tersebut seperti ini. Dan dapat dilihat juga bahwa garis putus-putus yang tadinya digunakan untuk menunjukkan lubang, itu bisa berubah menjadi garis tebal, seperti ini, setelah dipotong. Kemudian kita masuk ke penyajian gambar potongan. Ini lebih ke tanda-tanda atau ciri-ciri dari potongan, gambar potongan. Yang pertama itu garis potong yang ditandai dengan garis sumbu, yang dimana di bagian ujungnya itu garisnya tertebal. Seperti pada gambar ini, kita bisa lihat di potongan A dan B, bagian ujung-ujungnya itu dipertebal. Kemudian tanda huruf besar di bagian ujung. Tanda huruf besar ini jangan sampai kelupaan, atau jangan sampai tidak ditulis, karena ini merupakan hal yang penting untuk menunjukkan kalian itu motong bagian mana. Jadi misal kalian motong bagian sini tapi tidak diberi tanda huruf besar. Tiba-tiba di sini ada potongan, ini dari mana? Ini potongan apa? Nggak ada judulnya. Membuat dosen bingung, membuat asisten bingung. Kemudian ada arah penglihatan yang biasanya ditunjukkan dengan anak panah. Anak panah ini ada yang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, disesuaikan dengan arah penglihatan. Kemudian ada arsiran. Nah, untuk arsiran sendiri juga tidak boleh lupa, jangan sampai tidak diarsir, karena arsiran ini penting untuk membedakan gambar potongan dengan gambar pandangan. Kemudian untuk garisnya sendiri itu tipis. Kemiringan dari garis arsiran itu 45 derajat, dan jarak antara satu garis dengan garis lainnya itu disesuaikan dengan ukuran gambar. Kemudian masuk ke jenis potongan. Yang pertama ada potongan dalam satu bidang, memiliki dua subjenis. Yang pertama potongan oleh bidang potong yang melalui garis sumbu dasar, dan potongan yang tidak melalui garis sumbu dasar. Kemudian jenis potongan yang kedua yaitu potongan lebih dari satu bidang, memiliki dua subjenis juga. Yang pertama ada potongan loncat dan ada potongan yang melalui dua bidang berpotongan. Kemudian yang ketiga ada potongan separuh, yang keempat ada potongan yang diputar di tempat, dan yang kelima ada potongan berurutan. Kemudian bagian atau benda yang tidak boleh dipotong dalam arah memanjang. Yang pertama ada rusuk penguat, kemudian ada baut, ada paku keling, pasak, dan poros. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.